sekali maka kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah diberikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah juga diberikan kepada kita nikmat kekuatan. Alhamdulillah sebagian dari nikmat Allah kita pergunakan saat sekarang ini menjunjung tinggi perintahnya. Alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, dan saat ini kita sedang berada di musola yang kita cintai ini dalam rangka acara silaturahim dan mengulang-ulang kaji kita yang sudah biasa kita dengarkan. Mudah-mudahan walaupun sudah biasa kita dengarkan akan lebih menambah ketaatan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, seorang hamba Allah yang sungguh sangat luar biasa cintanya kepada kita. Oleh karena itu saudara-saudara dan ayahanda kita, mari sama-sama kita balas juga cinta Nabi kita. Tentunya dengan mengamalkan apa yang telah dibawanya buat kita, dan juga kita perbanyak salawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan Allah istiqomah untuk senantiasa menjalankan perintah Allah yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kita masih berada di tahun baru, tepatnya tahun baru 1442 Hijriah. Kita berada saat sekarang ini di 10 Muharram. Pada kesempatan kali ini kita akan coba melihat keutamaan ataupun kelebihan daripada hijrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-100. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih summa yudrikhumul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapatkan di bumi tempat hijrah yang sangat luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud hijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, sungguh pahala di sisi Allah telah ditetapkan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-100. Ayahanda dan orang tua kita yang begitu luar biasa cintanya buat kita, yang senantiasa memberikan support buat kita, dan begitu juga para ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hijrah, pindah. Alhamdulillah, saya lihat kita yang berada di masjid ini, di musala ini, semuanya adalah orang-orang yang sudah hijrah. Hijrah tempat, semuanya sudah. Bahkan kalau ayahanda kita dulu dari Pasta menuju ke Medan sana, kemudian hijrah lagi ke Pekanbaru. Kalau kita hijrah, kita ada yang dari Sumatera Barat hijrah ke sini, ada yang dari Mandailing sana hijrah ke Pekanbaru ini. Hijrah. Rasul itu kok hijrah ya? Apakah Rasul ketakutan dengan orang-orang kafir Quraisy yang waktu itu sangat memusuhinya? Tentu ini bukan alasan hijrah. Rasul itu hijrah bukan karena ketakutan. Apakah karena lambatnya perkembangan Islam 13 tahun belum begitu luar biasa? Bukan juga. Bahkan orang-orang besar juga sudah masuk Islam, termasuk Umar. Umar ini orang yang luar biasa. Sebelum Nabi hijrah dia udah masuk Islam. Jadi tidak ada alasan bahwasanya hijrahnya Nabi kita adalah untuk karena ketakutan, tidak. Karena lambatnya perkembangan Islam di sana, tidak. Tapi apa? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala.
Dan begitu juga al-hijrah itu sunnatul anbiya. Hijrah itu adalah kebiasaan dari para nabi. Nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad juga dia hijrah. Nabi Musa dia hijrah, Nabi Ibrahim juga dia hijrah. Ternyata ada sesuatu yang luar biasa yang sudah dijanjikan. Ada beberapa keutamaan yang disiapkan Allah kepada orang-orang yang hijrah. Kalau di dalam ayat ini apa yang pertama? Allah sebutkan buat kita kalau kamu ingin hijrah, tempat untuk hijrah itu di bumi banyak, luas. Mau ke mana bisa. Kalau cuma di negara kita tanpa ada namanya paspor, tanpa ada bisa. Selagi kita bisa berjalan, bisa kita hijrah. Mau kita ke Papua, alhamdulillah orang kita Mandailing pun ada di sana, orang Jawa juga banyak, orang mana pun di sana banyak. Mau pergi kita kemana pun di negara kita ini banyak. Tidak masalah selagi kita sanggup. Jadi hijrah tempat. Jadi kata Allah, mau kemana pun kamu hijrah, bumi itu luas untuk tempat hijrah. Di dalam ayat ini dipertegas oleh Allah bahwasanya keutamaan daripada hijrah ini disebutkan mendapat kelapangan rezeki. Diberikan Allah rezeki yang banyak. Kalau saya perhatikan satu-satu, apalagi ustaz-ustaz di depan saya ini, orang-orang yang sudah hijrah ini adalah orang-orang yang sudah berhasil. Kita semuanya alhamdulillah sudah diberikan Allah rezeki yang lebih banyak ketimbang kalau kita di kampung sana. Saya secara pribadi di tahun 97 saya berangkat dari kampung menuju Pekanbaru. Alhamdulillah sudah diberikan Allah kepada kita rezeki. Dimana dulu kalau kita di kampung kemungkinan besar tidak bisa kuliah, alhamdulillah di sini sudah bisa kuliah, mendirikan sekolah kita. Kemudian sampai kita di sini banyak lagi alhamdulillah rezeki yang lain yang disiapkan Allah buat kita. Yang kalau mungkin kita di kampung tidak begitu berharga, tidak begitu luar biasa, tapi ternyata sudah sampai di sini alhamdulillah jadi luar biasa. Dari biasa menjadi luar biasa. Itulah salah satu kelebihan daripada hijrah itu. Dari biasa menjadi luar biasa. Jadi Allah siapkan buat orang-orang yang hijrah itu adalah rezeki yang banyak. Berangkat kita dari kampung dulu, masih anak muda, sekarang sudah punya anak muda. Dulu berangkat dari kampung ada yang gadis, sekarang sudah punya anak gadis. Rekan-rekan yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu itu apa? Bagian dari rezeki yang banyak yang disiapkan Allah, yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang 100 ini bagi orang-orang yang tentunya hijrah. Kemudian di ayat yang lain dihapuskan segala kesalahan-kesalahannya. Ini disebutkan di dalam surah Ali Imran. Surah yang ketiga ayat 195. Ternyata orang-orang yang hijrah itu diampunkan Allah dosa-dosanya. Memang di ayat yang ke-100 itu disebutkan di ujung bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang yang berhijrah, juga disebutkan di sini. Kemudian yang ada yang menarik juga dari ayat yang ke-100 tadi, yang kalau kita coba sambungkan dengan hadis Uspuriyah, di sana ada belum lagi sampai tujuan sudah ditetapkan Allah pahala. Kita masih ingat ketika kita belajar di pondok dulu, ada seorang yang luar biasa kejahatannya, bukan luar biasa baiknya. Seorang pemabuk iya, seorang penjudi oke. Kemudian dia pesina, iya juga. Pembunuh 99 orang sudah ia bunuh. Itulah orang tersebut. Kemudian apa yang terjadi? Ada niatnya untuk hijrah. Ada niatnya untuk berpindah dari apa yang tidak baik menuju yang baik. Ia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia carilah tempat untuk bertaubat, bagaimana jalan menunjukkan taubat itu buat dia. Kemudian disebutkan di dalam cerita itu, ditunjukkan orang di sana ada seorang yang akib. Mungkin di sana bisa membantumu untuk bagaimana cara keluar dari masalahmu, untuk bertaubat, untuk berhijrah. Sampai di sana kemudian dia bertanya, "Om," bahasa kitanya, "kira-kira Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa saya enggak?" "Ah, ada dosamu." "Nimbayoi, perut bayoi." "Ana ke bahat dosamu. Cuma membunuh masalah 99 kala.
Anggon masalah baru jadi itu memang najokan ruang kui. Mengadiki na dekes mengganggu ai hobi ku juga deh. Orang tambah yang kholas bayoy, nabi mentong lalau habis ai. Dosamu tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anggo samani najo ning bayo naroy tuh ipadalani pada dunia lewat jadi 100 dibunuhnya Allah. Kemudian ternyata dalam hatinya masih ada keinginan untuk bertaubat, berhijrah dari yang tidak baik kepada yang baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Kemudian ditunjukkan orang lagi di sana ada seorang hamba Allah yang akan bisa membantumu. Ternyata apa yang terjadi? Yang sudah sama-sama kita ketahui tadi yang lama ini, belum sampai lagi ke tujuan, dia kesandung ya, jatuh sehingga dia meninggal dunia. Sehingga datang malaikat azab dan malaikat rahmat saling mengklaim. Apa katanya? Ini bagian saya, enak aja loh, bagian saya, kata malaikat rahmat. Entahlah, ini bagian saya, kata malaikat azab. Loh, kok ini bagianmu? Bukankah ini orang yang jahat? Iya, kata malaikat rahmat. Tapi dia sudah berniat, niatnya untuk berbuat baik sudah ada. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayah-ayah yang sama-sama kita muliakan. Dalam ajaran agama kita, niat saja sudah merupakan kebaikan. Akhirnya sama-sama kita ketahui dalam cerita tersebut, dalam kisah tersebut, akhirnya digolongkan kepada orang-orang yang baik. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini keutamaan dan kemuliaan orang-orang yang berhijrah. Belum lagi sampai tujuan, dia sudah meninggal dunia, tentunya niatnya karena Allah dan Rasulnya, niat yang baik, maka sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala pahala yang berlipat ganda. Jadi yang kedua, dihapuskan segala kesalahan-kesalahannya. Orang-orang yang mau berhijrah itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan-bulan ini banyak orang mengajarkan buat kita, ayo muhasabah. Etong majalah sebelum hari etong. Sumbayang ko jalo sebelum sumbayang ko. Suratlah anda di depan imam sebelum anda di belakang imam. Kepala ya. Khawatirnya bagaimana? Sholatlah kita di belakang imam sebelum kita disolatkan di depan imam. Artinya apa? Sebelum kita nanti suatu saat akan disolatkan oleh orang-orang muslim, saudara-saudara kita. Jadi memperbanyak yang namanya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang kampung kita mengatakan di Mandailing sana, apa katanya? Bumani arambiri pepatorus, mutik nomor kadangwa, na poso malabujo, na tobang malabu, palamara malabu, idabuan, ngatar jujar ipanay koda. Artinya apa? Ternyata kalau acara itu luar biasa, tak ada jadwalnya yang tahu kapan. Makanya Luqmanul Hakim mengatakan, la yu'akhiru taubah fa innal mauta tamatta. Jangan tunggu-tunggu nangkon besok painte, fa innal mauta tamatta. Sesungguhnya kematian itu datangnya secara tiba-tiba. Ini saya pikir sudah banyak kejadian-kejadian di kiri kanan kita, muka belakang kita. Saudara-saudara yang bersama-sama dengan kita, dari pagi masih bersama kita, sama-sama sholat subuh. Begitu datang waktu subuh, sudah ada pengumuman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disebut saya. Ternyata kawan kita yang di sebelah kita, yang tetangga kita meninggal dunia pada antar pagi sehat. Rupanya sudah disiapkan Allah Subhanahu wa taala sebab musabab daripada ajal itu sampai. Allah berikan sebab supaya orang tidak menyalahkan malaikat Israel. Ternyata ketika penciptaan Adam, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala Jibril turun ke bumi, ambil tanah. Saya mau menciptakan Nabi Adam.
tumpah di bumi. Ketika mau diambil tanah, demi Allah jangan ambil saya tidak mau. Nanti kalau orang yang diciptakan Allah itu adalah yang menumpahkan tanah di bumi, pulang Jibril, disuruh lagi Mikail, begitu juga mau mengambil tanah. Kemudian bagaimana? Datang lagi si tanah, tidak bisa itu. Nanti kalau sudah seperti itu menumpahkan tanah, berbuat yang jahat, yang jelek ya. Kemudian datanglah yang ketiga, yang bernama Israel. Diambilnya tanah pun tak setuju. Kemudian apa kata Israel? Saya di sini atas perintah Allah, bukan semaunya saya. Maka diambilnya lah tanah, kemudian dibawakan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diciptakanlah Adam dalam satu nikah itu 40 hari dia belum bernyawa. Makanya kalau di surah surah Al-Baqarah ayat 28 ya, kaifa takfuruna, kenapa kamu engkar padahal dulunya kamu mati. Jadi proses manusia itu mati dulu, baru hidup, mati lagi, baru hidup, kekal. Jadi maksud mati di situ adalah Nabi kita Nabi Adam alaihissalam 40 hari setelah diciptakan, maka belum ditiupkan ruhnya. Ada cerita yang atau berita yang mengatakan seperti itu. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sama, tentunya dari Adam, Nabi kita Muhammad, dan Muhammad juga tentunya asalnya dari sana, tentu tidak juga dari situ. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dihapuskan segala kesalahannya. Jadi mari kita sama-sama di tahun baru ini, di tahun 1442 Hijriah ini, sama-sama memperbaiki diri, sama-sama memperbanyak istighfar. Rasul istighfar ada yang mengatakan 70 kali, ada yang mengatakan 100 kali dalam beberapa hadis. Tapi yang jelas kita sudah berapa kali, tentu kita yang tahu. Kalau bisa, tentu kita harus lebih banyak. Nabi itu sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin tidak ada kesalahannya, kita tidak ada jaminan, bahkan lebih dekat ke neraka kalau tidak mau berbuat untuk surga. Rekan-rekan yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendapat derajat yang lebih tinggi di sisi Allah. Diberikan kemenangan. Quran surat Taubah ayat yang ke-9 ayat yang ke-20. Ternyata orang-orang yang mau berhijrah itu ditinggikan Allah derajatnya. Suruh Hurairah Ustaz aja lakukan kemerdekaan orang menanam, orang berlaku. Alhamdulillah sampai ke Pekanbaru lebih tinggi derajatnya. Jadi orang-orang yang hijrah Allah tinggikan derajatnya. Banyak orang-orang yang setelah dia hijrah dari tidak apa-apa di kampung menjadi luar biasa ketika dia hijrah dari satu tempat ke tempat lain. Dari yang tidak berharta jadi berharta, itu yang pertama tadi, jadi orang yang banyak rezekinya. Jadi yang ketiga, mendapat derajat yang lebih tinggi di sisi Allah dan juga diberikan oleh Allah kemenangan. Kemudian yang keempat, diridai Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Taubah ayat 100. Di dalam surah ini disebutkan bahwasanya orang-orang yang hijrah ini adalah orang-orang yang mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tidak diridai Allah Subhanahu wa taala? Penyakit yang buruk ia tinggalkan, yang biasanya dia tidak mampu menjaga mulutnya sampai dia mampu menjaga mulut, yang biasa tidak puasa mau jadi puasa, yang tak pernah sholat berjamaah jadi sholat berjamaah, yang selama ini bicaranya asal maunya saja, kemudian sekarang berubah menjadi perkataannya adalah zikir ke zikir. Ini kan sesuatu yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang hijrah itu tentunya diridai Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, di dalam surah Al-Ankabut surah yang ke-29 ayat 26 sampai 27 itu bahwasanya orang-orang yang hijrah itu diberikan Allah Subhanahu wa taala rasa bahagia. Ya alhamdulillah, itu juga saya pikir kita sudah sama-sama rasakan bagaimana susahnya ketika kita dulu di kampung melihat keadaan kita sebelum kita hijrah. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita kesempatan untuk berhijrah sampai di sini. Tentunya kita lebih merasa berbahagia ketimbang kita sebelum hijrah. Dan alhamdulillah walaupun sedikit demi sedikit ada usaha kita yang bisa menggembirakan keluarga kita, yang dapat menggembirakan orang tua kita, orang-orang yang kita cintai. Rekan-rekan yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di 10 Muharram. Tentunya kita sama-sama tahu 10 Muharram luar biasa pahalanya. Tapi ada kata Rasul, janganlah kamu puasa cuma selisihi kamulah
puasa orang Yahudi yang puasanya cuma 10 Muharram. Kalau bisa 9, 10 atau 10, 11 atau memang lebih dari itu. Kalau memang tak bisa, ya kita di sini saja puasa. Alhamdulillah itu juga sudah merupakan puasa yang luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mari rekan-rekan yang memuliakan Allah, orang tua kita yang sama-sama kita muliakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Semoga di tahun 1442 Hijriah ini lebih banyak kebaikan yang kita kerjakan, lebih banyak ketaatan yang kita lakukan ketimbang yang tidak baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.